Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifahaluku di level kelas 6. Semoga teman-teman semua di level kelas 6, kelas Al-Khawarizmi, Ibnu Sina dan Al-Ghazali selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terhindar dari wabah COVID-19. Amin. Nah, di pagi yang cerah ini Ustadz Adi menyapa teman-teman melalui video. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu ceria dan selalu jaga semangatnya untuk melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan daring. Jadi teman-teman tetap semangat, jangan sampai kendor semangatnya, selalu istiqomah dalam menjalankan amalan-amalan yaumiyah. Amin. Nah, di hari ini jangan sampai lupa teman-teman aktivitas paginya langsung bersiap untuk melaksanakan majelis pagi. Jangan lupa mandi, memakai seragam, dan jangan lupa sarapan terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman bisa melakukan atau menjalankan majelis pagi seperti sholat duha 4 rakaat yang masih 2 rakaat, yuk ditambah menjadi 4 rakaat. Lalu jangan sampai lupa zikir al-masyuratnya, asmaul husnanya, dan tilawah Al-Quran sebanyak 5 lembar. Nah, dan jangan sampai lupa teman-teman dibiasakan murojaah dan menambah hafalan. Nah, di hari ini juga Ustadz tadi menyapa teman-teman dan akan memberikan tausiah singkat mengenai 6 amalan Rasulullah setelah bangun tidur. Nah, teman-teman boleh disimak ya. Yang pertama yaitu membersihkan mulut dengan siwak. Jadi tidur itu termasuk salah satu bentuk kegiatan ataupun hal yang perlu kita lakukan karena memang tidur itu termasuk kebutuhan. Jadi ketika tidur itu banyak sekali manfaatnya ketika tidurnya cukup, yaitu badan menjadi sehat, bugar, dan bisa semangat untuk menjalani aktivitas. Nah, tadi yang pertama yang pertama yaitu membersihkan mulut dengan siwak. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu ya siwak itu apa. Jadi teman-teman bisa melakukannya setiap setelah bangun tidur, yaitu bersiwak. Hal ini juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun pada malam hari, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Itu termasuk amalan-amalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua yaitu membaca zikir. Jadi teman-teman jangan sampai lupa membaca zikirnya setelah bangun pagi. Lalu yang ketiga membaca 10 ayat terakhir di surat Al-Imran. Jadi teman-teman bisa membaca 10 ayat terakhir di surat Al-Imran. Ketika bangun tidur, Rasulullah terbiasa mengusap bekas tidur dari wajahnya dan memandang langit dan membaca 10 ayat terakhir di surat Al-Imran. Lalu yang keempat yaitu mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana air hingga dia membasuhnya sebanyak 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangan itu menginap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kelima yaitu menghirup air ke hidung yang biasa dikenal dengan istinsyak. Itu air yang air yang dihirup ke hidung atau masuk ke hidung, itu namanya istinsyak. Dan mengeluarkan lagi itu baru namanya istinsar. Kalau istinsyak tadi apa? Menghirup air ke hidung. Lalu kalau mengeluarkannya baru namanya istinsar. Itu termasuk sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah setelah bangun tidur sebanyak 3 kali ya teman-teman. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia beristinsar sebanyak 3 kali, karena karena setan bermalam pada batang hidungnya
hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman disunahkan untuk beristinsar atau mengeluarkan air, dan yang pertama pasti memasukkan air dulu ya, yaitu istinsyak, dan mengeluarkan air yaitu istinsar sebanyak 3 kali. Karena kenapa? Karena setan bermalam pada batang hidung manusia. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang keenam yaitu berwudu. Karena kita seorang umat muslim, jadi jangan sampai lupa selalu menjaga wudunya. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah disebutkan sebelumnya. Ketika Nabi bermaksud melaksanakan sholat, beliau pergi menuju Garibah untuk melaksanakan sholat. Beliau pergi menuju Garibah, tempat air yang tergantung, lalu beliau berwudu. Jadi teman-teman bisa berwudu ya setelah bangun tidur. Itu termasuk amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah bangun tidur. Jadi teman-teman bisa melakukannya setelah bangun tidur. Yang tadi yang pertama apa? Yang pertama membersihkan mulut dengan siwak. Yang kedua membaca zikir. Yang ketiga membaca 10 ayat terakhir di surat Al-Imran. Yang keempat mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Yang kelima menghirup air ke hidung atau istinsyak dan mengeluarkan lagi atau istinsar sebanyak 3 kali. Lalu yang keenam yaitu berwudu. Jadi teman-teman boleh melakukannya di kegiatan sehari-hari setelah bangun tidur. Oke teman-teman, dan jangan lupa juga berwudunya juga teman-teman lakukan sebelum tidur juga. Nah itu tadi ya tausiah singkat dari Ustadz tadi. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan bisa melaksanakannya, bisa melakukannya di setiap harinya. Karena ini termasuk amalan-amalan yang Rasulullah lakukan. Nah demikian tausiah dari Ustadz tadi. Semoga teman-teman bisa melakukannya dan bisa menjalankan amalan-amalan yaumiyah lainnya penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan rasa ikhlas dan selalu bersyukur. Amin. Nah, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.